Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Griselo bersama saya Bustanul Arifin. Sudah lama sekali tidak membuat video ya, tidak upload video. Ya, banyak teman-teman yang tanya ya, kenapa sih nggak bikin video lagi, itu udah lama. Jadi saya mau cerita sedikit ya teman-teman. Jadi 1 bulan kemarin itu saya sedang fokus untuk buka toko offline ya. Jadi 1 bulan kemarin itu benar-benar waktunya itu habis kalau buat bikin konten itu nggak sempet. Nah, alasan yang kedua kenapa saya lama nggak bikin konten itu karena saya bingung mau bahas apa mengenai marketplace, karena sekarang kondisinya memang sedang, ya bisa dikatakan nggak stabil ya, kondisinya lagi sedang tidak baik-baik saja lah secara perekonomian di Indonesia maupun global. Itu sih yang kita baca di media seperti itu ya teman-teman. Ya memang beberapa seller lain juga, teman-teman saya juga banyak yang merasakan perbedaannya ya, merasakan perubahan yang begitu drastis, merasakan penurunan yang begitu drastis dibanding dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, itu disebabkan karena apa ya, kita juga masih belum tahu ya. Kalau menurut berita-berita yang beredar kan karena perekonomian di Indonesia ini sedang nggak tahu arahnya kemana ya. Mungkin bukan Indonesia doang sih, mungkin bisa global juga, mungkin seperti itu. Nah, sekarang saya mau bikin tutorial mengenai perkembangan marketplace, namun memang kondisi marketplace sekarang juga sedang, ya menurut saya ini adalah momen terberat di tahun 2022 sih untuk para seller ya, khususnya untuk seller online ya, kayak gitu. Ya, jadi sekarang kita mau ya sharing-sharing sedikit, cerita-cerita sedikit mengenai dunia marketplace saat ini ya. Berdasarkan survei saya yang ya korelasi ke teman-teman yang sudah bermain lama, yang sudah follower Shopee-nya, Lazada-nya ratusan ribu ya, yang tadinya pesanannya itu bisa nyampe puluhan ribu, mulai dari setelah lebaran ke sini itu mengalami banyak penurunan. Yaitu faktornya mungkin banyak faktor ya, banyak faktor yang mempengaruhi, bisa karena ya salah satunya tadi itu kondisi ekonomi Indonesia yang masih belum tahu arahnya kemana. Yang kedua, faktor mungkin kenaikan BBM juga bisa jadi seperti itu, karena kan secara ini ya, orang itu masih merasa kaget karena kan dari harga segitu sampai ke segitu naiknya kan lumayan juga. Nah, terus kan akhirnya daya beli orang kan menurun, akhirnya mereka pada nyimpen buat beli yang pokok-pokok aja, seperti itu. Jadi seperti itu teman-teman, itu analisa saya ya, analisa saya bisa jadi benar juga bisa jadi salah, itu cuma analisa aja ya. Mungkin ada beberapa seller yang mungkin nggak semua ya, tergantung mungkin di beberapa kategori seller mungkin ada yang masih oke juga, penjualnya juga ada mungkin, cuman kan ini kita menyangkut secara umum ya, khususnya sih untuk yang bergerak di fashion ya, karena ya sekarang BBM naik, pasti otomatis kan harga juga, bahan baku juga ikut naik semua, otomatis ya harga kita penjualan juga, harga jual juga harus dinaikin, karena kan kita menyangkut operasional yang sudah mulai besar gitu. Kalau kita nggak ikut naikin ya nanti kita yang ambles ya. Nah, sekarang gimana nih untuk menanggulangi atau untuk mengatasi atau minimal untuk
ya sekarang harus gimana sih lah gitu. Misalnya kita sekarang harus gimana gitu kan, untuk para seller-seller yang khususnya untuk yang memang khusus di online jualannya, kita harus gimana ya. Ya kita tetap, walaupun memang kondisinya seperti ini ya, kita tetap harus terus berusaha ya teman-teman. Gimana caranya nyari celah lah, walaupun mungkin nggak bisa sebesar penjualan di bulan-bulan yang lalu sebelumnya atau tahun-tahun yang lalu, setidaknya kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Nah, berusaha semaksimal mungkin itu gimana nih bang gitu kan, biasanya kan pada tanya gitu kan ya. Sekarang kan platform marketplace kan udah mulai banyak ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman yang dulunya cuman jualan di Shopee, cuman jualan di Lazada, ya sekarang kalian bisa coba masuk ke Tokopedia, terus bisa coba masuk ke TikTok, atau bisa juga kita langsung kembali ke Facebook gitu. Dulu kan sempat gini teman-teman, sempat ada masa dimana seller-seller yang udah top di di Shopee atau di Lazada ya, itu nggak mau ngelirik Facebook dulu, karena memang di Facebook itu konversinya kan kita cukup panjang dramanya ya, jadi harus lewat chatting terus baru ya beda lah seperti marketplace yang kayak Shopee dan Lazada itu. Tapi sekarang untuk kondisi saat ini itu marketplace Facebook itu cukup membantu teman-teman, cukup membantu ya, karena ada pasar di sana yang memang tidak ada di Shopee. Pasar-pasar yang memang senangnya belanja di Facebook, senangnya ngechat, senangnya lihat foto-foto dari WA gitu kan, di Messenger gitu, foto-foto real pic kayak gitu loh teman-teman, itu masih banyak. Dan memang ada beberapa pasar yang nggak paham dengan pembelian di marketplace seperti Shopee dan Lazada, itu ada. Nah itu teman-teman bisa jadi solusi, itu masuk ke Facebook lagi. Mungkin dulu-dulunya ada yang pernah memulai awal di Facebook ya, tapi setelah ini cerita saya aja lah ya. Dulu saya mulai awal di Facebook. Setelah akhirnya saya membangun toko di Shopee, dan di Shopee sudah mulai tinggi penjualannya, akhirnya itu Facebook terlupakan teman-teman, terlupakan karena memang konversinya itu cukup memakan waktu yang ya nggak lama ya. Prosesnya itu harus dealing dulu lah, kita harus dealing dulu sama orang, chatting kayak gitu, harus ngedilkan dulu. Nggak, kalau di Shopee kan kita tinggal ngirim pesanan yang udah masuk aja. Nah setelah penjualan di Shopee tinggi, itu saya udah mulai meninggalkan penjualan yang ke Facebook kayak gitu. Nah akhir-akhir ini saya udah mulai ke Facebook lagi nih teman-teman. Ya karena apa? Karena ya kita harus memaksimalkan peluang yang ada gitu, daripada kan waktunya kita terbuang sia-sia, kan mending ya kita bisa buka di Facebook, di WA, terus di Instagram juga masih bisa gitu teman-teman. Kita maksimalkan aja. Jadi nanti konversinya misalnya dari Facebook bisa konversi berapa, dari Instagram berapa, dari Shopee-nya berapa, dari Tokopedia berapa, dari Lazada berapa, dari TikTok-nya berapa, kan nanti dikumpulin kan lumayan, jadinya bisa ya buat nutup kebutuhan 1 bulan kayak gitu teman-teman. Nah sebenarnya kalau teman-teman mau memantau TikTok ya, sebenarnya TikTok ini kan tergolong baru ya teman-teman. Ini kan aplikasi baru, marketplace termasuk baru. Itu dia sedang pengembangan sebenarnya. Sebenarnya itu sangat bagus kalau teman-teman bisa pelajarin dan bisa kulik itu TikTok ya. Karena ikutin aja perkembangannya. Karena setiap aplikasi yang sedang pengembangan itu
kan trennya juga berubah-ubah. Teman-teman ikutin aja trennya, tren yang ada di TikTok ikutin aja sampai benar-benar jadi misalkan harus live, ya lakukan live aja, walaupun nggak ada yang nonton ya live aja nggak apa teman-teman, kayak gitu. Nah, mungkin ke depannya saya akan mulai bikin konten-konten lagi nih teman-teman. Kalau teman-teman yang mau request silahkan request ya. Kalau yang bisa saya bikinkan tutorialnya, saya bikinkan seperti itu teman-teman. Ya mudah-mudahan sih doa saya dan teman-teman juga pastinya kondisi perekonomian di Indonesia kembali memulih, kondisi marketplace kembali menggeliat seperti sedia kala ya teman-teman, karena ya pasti ada masanya lah. Mungkin saat ini lagi turun ya, siapa tahu ini nanti bulan ini kan udah mulai Oktober ya, Oktober, November, Desember. Kalau biasanya kan di November, Desember itu kan termasuk rame itu kalau di tahun-tahun sebelumnya kan seperti itu. Ya mudah-mudahan sih ini cepat pulih ya, cepat kembali ke seperti dulu lagi, daya beli para orang-orang di Indonesia mulai melirik lagi ke marketplace, udah nggak nonton berita-berita lain-lain lagi gitu kan, mungkin karena terlalu banyak berita yang macam-macam gitu, orang jadi nggak fokus ke belanja gitu ya. Jadi setiap hari itu nontonin berita, oh ini ada berita baru lagi, ini ada berita baru lagi, ini. Akhirnya dia lupa kalau dia itu harus belanja, kayak gitu. Ya mudah-mudahan sih Indonesia udah mulai anteng, nanti orang pada fokus belanja lagi nih teman-teman. Jadi perekonomiannya itu nanti berputar, perputarannya itu bagus, kayak gitu. Karena kan kalau ada orang yang belanja kan akhirnya kan kita dapat uang ya, kita juga nanti juga belanja yang lain lagi kan, akhirnya muter-muter tok. Kalau semua orang nahan, duitnya ditahan terus disimpan, ya gimana, nggak bisa gantian dong duitnya, gantian dong, dikasih sini gantian. Diputar lagi kan, kebutuhan orang kan beda-beda ya. Situ butuhnya apa, beli ke saya ya, saya nanti juga butuhnya apa, beli ke situ atau ke yang lain kan, itu cuman perputaran itu akhirnya kan roda perekonomian jadi bagus seperti itu. Kalau semua ditahan, disimpan di bawah bantal, ya nanti perekonomian nggak berputar. Mungkin itu aja ya teman-teman yang bisa saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan kedepannya saya bisa konsisten lagi membuat konten, karena ya ini secara waktu sih udah mulai renggang lagi ya. Mudah-mudahan bisa memberikan ya sedikit-sedikit sharing-sharing biasalah seperti itu. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video saya yang selanjutnya, yang lainnya nanti ditunggu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.